pertama adalah aturan fungsi konstanta. Jika f(x) sama dengan k di sini adalah suatu konstanta sembarang bilangan real, maka untuk sembarang x berlaku turunan dari fungsi konstanta tersebut adalah sama dengan 0. Contohnya, misalkan saya punya fx-nya sama dengan sembarang k, misalkan 3, maka untuk turunan dari fx itu, atau saya tuliskan f aksen x ini adalah 0. Begitu juga untuk konstanta lain selain 3, turunannya juga sama, yaitu 0. Kemudian untuk teorema B, yaitu aturan fungsi identitas, jika fx sama dengan x, nama lainnya adalah fungsi y sama dengan x. Dinamakan fungsi identitas karena untuk setiap nilai x, maka nilai y-nya akan sama. Jika x-nya 1, y-nya 1, jika x-nya 2, y-nya 2, dan seterusnya. Maka, turunan dari fx sama dengan x ini, atau dinotasikan sebagai f aksen x, adalah 1. Yang selanjutnya untuk teorema C adalah aturan pangkat. Jika fx sama dengan x dengan pangkat n dan n-nya di sini adalah bilangan real, maka turunan dari fungsi fx tersebut atau dinotasikan dengan f aksen x adalah n dikalikan x pangkat n-1. Jadi n di sini adalah pangkatnya. Kemudian si pangkat ini menjadi pengali di depan atau turun ke depan seperti ini, kemudian si pangkat itu sendiri dikurangi dengan 1. N dikalikan X, pangkatnya N dikurang 1. Contoh, misalkan fx sama dengan X pangkat 3. X pangkat 3 di sini berarti nilai N-nya adalah 3, sehingga f aksen X-nya adalah di sini N-nya adalah 3, kemudian X pangkat N-1 lagi, sehingga 3 dikalikan X pangkat 3-1, atau disederhanakan menjadi 3X kuadrat. 2 di sini adalah hasil pengurangan 3 dan 1. Contoh lainnya, jika fx berupa pecahan 1 per X pangkat 3, untuk mudahnya, agar kita bisa menggunakan teorema C ini, kita ubah dulu dalam bentuk X pangkat N seperti ini ya. Caranya adalah kita ubah dalam bentuk X pangkat min 3. Jadi kalau dia ada di bagian penyebut, pangkatnya menjadi negatifnya dari nilai pangkat X tersebut. Misalkan kalau nilai pangkatnya 3, berarti kalau kita mau buat dalam bentuk bukan pecahan menjadi X pangkat min 3. Karena bagian pembilangnya adalah 1, berarti di bagian koefisien tidak ada angkanya. Kita bisa tuliskan di sini 1, atau tidak perlu dituliskan juga tidak masalah. Jadi X pangkat min 3. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, berarti N-nya adalah min 3, ini N-nya. Sehingga kita bisa peroleh f aksen X-nya adalah di sini N-nya min 3, X pangkat N-1, dimana N-nya itu min 3, sehingga di sini pangkatnya adalah min 3 min 1. Disederhanakan menjadi min 3 X pangkat min 4. Kemudian X pangkat min 4 ini bisa kita kembalikan lagi ke dalam bentuk pecahan menjadi 1 per X pangkat 4, lalu karena di depannya ada koefisien min 3, sehingga diperoleh min 3 per X pangkat 4. Untuk teorema D, yaitu tentang aturan kelipatan konstanta, jika K adalah suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensialkan, artinya F mempunyai turunan, maka turunan dari perkalian antara suatu konstanta K dengan fungsi Fx adalah sama dengan konstanta K dikalikan dengan turunan Fx. Jadi sederhananya, kita bisa mengabaikan konstanta K-nya terlebih dahulu, lalu kita mencari turunan dari fungsi Fx-nya seperti biasa, baru nanti hasil akhirnya kita kalikan dengan K. Contohnya seperti ini, misalkan fungsi fx-nya sama dengan 3x pangkat 5. Nah, 3 di sini kan berarti k-nya. X pangkat 5 itu x pangkat n ya, di mana n-nya itu 5.
kita bisa mencari f aksen x dengan cara mengabaikan 3-nya terlebih dahulu, kemudian kita cari turunan dari x pangkat 5 dengan teorema C tadi, n-nya berarti 5, setelah itu hasilnya baru dikalikan dengan 3, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Ini adalah n x pangkat n min 1-nya, 5x pangkat 5 min 1. Kalau disederhanakan lagi, hasilnya adalah 3 dikalikan 5, 15, x-nya pangkat 4. Jadi kita turunkan dulu, baru nanti hasilnya kita kalikan dengan si 3-nya. Setelah dikalikan dengan 3, akan diperoleh 15, kemudian x-nya pangkat 5 min 1, yaitu 4. Selanjutnya untuk teorema E, yaitu aturan jumlah dan selisih. Jika fungsi f dan g terdiferensialkan atau mempunyai turunan, maka penjumlahan atau pengurangan dari kedua fungsi tersebut, turunannya bisa dicari dengan diturunkan masing-masing dulu, baru hasilnya dijumlah atau dikurangkan. Sederhananya, jika suatu fungsi terdiri dari beberapa unsur, bisa penjumlahan atau pengurangan, kita dapat mencari turunan dari keseluruhan fungsi tersebut dengan cara menurunkannya masing-masing terlebih dahulu, baru dikurangkan atau dijumlahkan di akhir. Contohnya sebagai berikut, misalkan saya punya fungsi hx, yaitu 5x kuadrat plus 7x min 6, jadi di sini ada beberapa unsur fungsi ya. Ada 3, yaitu 5x kuadrat ditambahkan dengan 7x, kemudian dikurangkan dengan 6. Caranya, kita cari turunannya masing-masing terlebih dahulu. Turunannya 5x kuadrat, kemudian turunannya 7x, kemudian turunannya min 6. Caranya bagaimana? Untuk 5x kuadrat, kita bisa menggunakan teorema D, yaitu perkalian antara K dengan fungsi fx. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita cari turunan fx-nya dulu, kemudian hasilnya kita kalikan dengan K. Begitu juga untuk 7x, ini caranya sama. Kemudian untuk 6 di sini adalah K, fx sama dengan K ya. Sehingga kita bisa gunakan teorema A, di mana turunan dari fx sama dengan K itu adalah 0. F aksen x-nya nanti 0. Sehingga akan diperoleh H aksen x-nya adalah 5 dikalikan 2x pangkat 2 min 1. Ini asalnya dari turunan x kuadrat. Karena n-nya 2, ini n-nya 2, sehingga ini dihasilkan n 2 x pangkat n min 1. N min 1-nya adalah 2 min 1, kemudian nanti hasilnya baru dikalikan dengan 5. Nah, untuk yang 7x, kita tahu bahwa di teorema B, untuk fungsi fx sama dengan x turunannya adalah 1, sehingga di sini 7 dikalikan 1. Kemudian untuk 6 turunannya adalah 0, sehingga diperoleh 5 dikalikan 2 adalah 10, x-nya pangkat 1, sehingga tidak perlu kita tuliskan pangkat 1-nya, plus 7. Ini sudah hasil paling sederhana. Selanjutnya untuk teorema F, yaitu tentang aturan trigonometri. Di sini saya beri notasi Y. Ini sama saja seperti fx di teorema-teorema sebelumnya. Untuk fungsi Y sama dengan sin AX, dengan A di sini adalah koefisien, yaitu sembarang bilangan real. Begitu juga untuk Y sama dengan cos AX. Nah, untuk fungsi Y sama dengan sin AX, turunannya adalah dinotasikan dengan Y aksen atau F aksen X sama saja, yaitu A cos AX. Jadi si koefisiennya ini akan menjadi pengali di bagian depan. Namun, si AX-nya ini sendiri tetap AX, jadi tidak hilang A-nya, namun tetap AX. Kemudian untuk fungsi Y sama dengan cos AX kurang lebih sama, hanya dibalik saja. Kalau cos turunannya menjadi sin, namun negatif. Koefisien A-nya di sini juga menjadi faktor pengali di depan. Kemudian sin-nya juga di sini masih sin AX, jadi tidak berubah menjadi sin X. Jika bentuknya Y sama dengan tan, berarti kita ubah dulu menjadi bentuk sin AX per cos AX.
Selanjutnya, kita gunakan aturan pembagian yang ada di teorema selanjutnya. Sebagai contoh, soal yang pertama, tentukan turunan dari fungsi y sama dengan sin 3x. Kita review kembali untuk bentuk turunan dari trigonometri untuk fungsi y sama dengan sin ax adalah y aksen sama dengan a cos ax. Nah, untuk soal yang kita punya adalah y sama dengan sin 3x. Sehingga, dari sini, kita tahu bahwa a-nya adalah 3. Ini a-nya. Sehingga, akan diperoleh turunannya adalah 3 cos 3x. Jadi kita sesuaikan dengan bentuk umumnya, yaitu a cos ax. A-nya tinggal diganti dengan 3 saja. Contoh yang kedua, tentukan turunan dari fungsi y sama dengan cos x per 2. Nah, kita review kembali bentuk turunannya nanti adalah y aksen sama dengan min a sin ax. Sehingga kita perlu analisa terlebih dahulu untuk soal ini, a-nya itu berapa. Kalau untuk soal yang pertama tadi, kita bisa langsung mengetahui bahwa a-nya itu 3. Kemudian untuk y sama dengan cos x per 2, di sini kita perlu analisa terlebih dahulu berapa nilai a-nya. Kita bisa pisahkan x per 2 menjadi setengah x. Sehingga dari sini kita bisa peroleh bahwa a-nya adalah setengah. Setelah itu, kita bisa peroleh y aksen sama dengan min setengah sin x per 2 dengan a-nya setengah.